Film ini mengikuti perjalanan Naya yang sebagai seorang penulis novel. Saat itu novel yang ditulis Naya yang berjudul Ghostwriter mendapat sambutan baik dari para pembacanya. Tak dipungkiri masyarakat Indonesia sangat suka dengan cerita berbau horor, sehingga novel tersebut menjadi sangat laris di pasaran. Namun tak sedikit dari netizen yang menyinggung soal novel buatan Naya ini. Mereka banyak yang berkomentar bahwa Naya hanya cari sensasi saja. Karena Naya yaitu sang penulis buku Ghostwriter yang dibantu oleh sosok hantu, Naya sebagai penulis seakan tidak dianggap. Para netizen mengatakan bahwa Naya hanya seorang dukun. Pernah suatu ketika saat Naya di kantor, ia dimintai bantuan kepada seorang OB. Mbak, tolong liatin dong, saya takut ketempelan. Orang kesurupan ya? Mana gue tahu. Naya sangat kesal, kemudian ia mengatakan dirinya hanya seorang penulis novel, bukan seorang dukun. Vino sebagai tunangan Naya selalu mencoba menjadi penenang di saat Naya tengah kesal. Naya juga mempunyai idola penulis senior yaitu Kirana Widuri. Naya ingin sekali seperti Kirana Widuri. Hasil karyanya yang menjadi inspiratif, walaupun sudah 20 tahun lebih tapi karyanya masih cetak ulang terus. Mereka ini mempunyai kesibukan yang sama di bidang seni. Vino berprofesi sebagai aktor FTV. Bisa dikatakan sama-sama sibuk. Tapi Vino selalu menyempatkan menemani Naya. Bisa dilihat malam itu ia mengantarkan Naya untuk menemui Mas Kelvin dan Bu Broto. Mas Kelvin dan Bu Broto ini adalah penerbit yang memproduksi novel Naya. Pertemuan mereka ini Naya menawarkan buku garapan terbarunya, tapi beda tema. Naya sudah tidak mau lagi membuat novel berbau horor lagi. Tapi sayang, sinopsis yang ditawarkan Naya sepertinya tidak menjual. Bu Broto kurang begitu tertarik, ia lebih tertarik melanjutkan novel horor lagi. Apalagi si Naya masih ada kontrak 3 novel, namun Naya tetap tidak mau membuat novel horor lagi. Tapi sebagai gantinya, Naya meminta ke Bu Broto untuk dirinya dilibatkan dalam proyek novel antologi bersama dengan Kirana Widuri. Di rumah Naya tinggal bersama adiknya bernama Darto. Darto sendiri adalah seorang vlogger yang membuat konten horor bersama temannya, yaitu Billy. Tapi Naya tidak pernah menyetujui bahwa Darto membuat konten horor, karena itu bisa membahayakan dirinya. Ternyata alasan Naya menolak membuat novel horor lagi, ia sendiri sering mengalami gangguan mistis. Bahkan Naya selalu diperlihatkan sosok penampakan seorang wanita. Namun Naya tidak pernah mengatakan itu kepada Vino. Hubungan mereka ini sudah ke jenjang lebih serius. Acara pernikahan yang akan diselenggarakan 3 bulan lagi. Tapi sedikit ada permasalahan, karena ibu Vino agak kurang setuju. Namun Vino selalu mengatakan ke Naya jangan terlalu khawatir soal ibuku. Vino akan mencoba untuk memberi pengertian soal ini. Keesokan harinya ibunya menemui Vino. Walau gimana mungkin ibunya yang kurang setuju, tetapi itu sudah menjadi keputusan Vino. Ibunya lalu memberikan sebuah kotak berisikan kalung berlian. Sambil melangkah pergi, ia mengatakan itu sudah menjadi tradisi keluarganya. Malam harinya Vino bermaksud ingin memberikan kalung itu kepada Naya, tapi mereka malah bertengkar sampai mengeluarkan kata-kata yang kurang tidak enak. Naya mengatakan kalau pernikahan ini kayaknya harus dipikirkan kembali. Kata-kata tersebut membuat Vino menjadi galau. Bahkan saat di lokasi syuting, Vino berusaha menghubungi Naya. Tapi Naya terlihat masih marah dan mengabaikan telepon dari Vino. Fit, diundang kok, kalau jadi. Pikiran Vino yang tengah kalut mencoba untuk profesional untuk melanjutkan syuting. Tapi saat itu ada adegan Vino harus loncat di sebuah gedung. Dikarenakan pikiran Vino yang kalut, Vino gagal melompat dan jatuh. Sempat dibawa ke rumah sakit, tapi Vino meninggal.